Lagi lihat panennya Pak Bro di sini. Nah, ini perkiraan sekitar 1 roll itu sampai 4 ton lah. Umur 90 hari kurang sedikit. Wah. Di musim panas, ingat ya, di musim panas. Halo sahabat Panen Raya TV, kembali lagi di Panen Raya TV, media informasi pertanian untuk panen lebih maksimal. Nah, sahabat Panen Raya, di sini kita sedang berada di lahan milik Pak Bro di daerah Klowoh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Nah, di sini kita sudah berarti 5 kali ada konten di lahannya Pak Bro, karena memang lahannya Pak Bro itu sangat luar biasa. Makanya kita lagi lihat panennya Pak Bro di sini. Nah, ini perkiraan sekitar 1 roll itu sampai 4 ton lah. Umur 90 hari kurang sedikit. Wah. Di musim panas, ingat ya, di musim panas. Karena kalau dapat 4 ton di musim hujan itu biasa. Tapi di musim panas bisa dapat 4 ton 1 roll itu, wah, luar biasa ya Pak Bro ya. Nah, mungkin di sini kita bakal banyak bertanya-tanya, banyak menggali informasi tentang pertanian ke pakarnya, karena memang ini termasuk lahan yang jarang gagal. Wah. Insya Allah. Kalau kata orang itu Pak Bro itu dukun. Iya, kebanyakan. Banyak orang yang bilang Pak Bro dukun. Padahal ya benar, karena dukun kan orang berilmu, ya, orang pintar. Nah, Pak Bro ini termasuk orang yang pintar karena bisa mengetahui kebutuhan tanaman, kebutuhan tanah juga. Ya. Nah, Tapi berkat bimbingannya Mas Purwo. jadi kita mulai saja ya Pak Bro. Oh iya ya. Nah, ini kan nanti biar sahabat Panen Raya itu nanti bisa tahu atau bisa termotivasi untuk bertani Pak Bro. Oke. Nah, Pak Bro, bisa diceritakan sedikit tentang pertama kali kok memilih pertanian daripada pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di Indonesia ini, kan banyak kan Pak Bro. Nah, terus kenapa kok memilih loncang sebagai tanaman utamanya? Nah, itu intinya gini, kalau saya kerja itu kan ikut perusahaan apa itu kan masih ada yang mimpin. Oh ya. Tapi kalau bertani tak itu bebas. Wah, berarti paling utama itu kebebasan. Kita bisa melakukan berkreasi sesuka mungkin ya. Mantap. Nah, ini karena saking bisa berkreasinya sampai panennya ini termasuk yang luar biasa. Nah, Pak Bro, kenapa kok akhirnya memilih loncang Pak Bro? Apa kelebihan loncang daripada tanaman lain seperti kentang? Di sini kan di dataran tinggi kan cukup banyak ya, seperti kentang, ya, kobis dan sebagainya. Kenapa harus loncang Pak Bro? Gini, kalau misalnya kentang itu kan kalau habis panen kayak gini itu kan nggak bisa langsung nanam. Nah, itu kan beli dulu bibitnya. Kalau kuncang ini, daun bawang ini kan paling enak. Habis dipanen, misain bibit, langsung bisa ditanam lagi. Berarti dipisahkan tunas mudanya untuk ditanam lagi ya Pak Bro? Wah, berarti dipisahkan. Bibitnya lebih murah. Enggak usah beli. Enggak usah beli. Sekali aja langsung selanjutnya terus-terusan ya Pak Bro ya. Dan memang. Jadi loncang itu memiliki kelebihan. Terus utamanya harganya lebih stabil daripada produk lain ya Pak. Oh iya ya. Ya belum tentu lah. Tergantung ini yang nanam situasi. Kalau yang nanam banyak bisa harga ya turun. Tapi untuk tahun ini ya, alhamdulillah tahun ini tuh alhamdulillah itu masih bisa 2 kali panen ini. Tahap ini wah masih harganya masih luar biasa, memungkinkan. Nah, betul Pak Bro. Karena saya juga kalau jadi petani juga pingin Pak Bro nanam loncang ini. Nah, kemarin juga di YouTube Panen Raya TV kan yang paling viral kan lahannya Pak Bro. Yang panenan pertama Pak Bro. Oh iya. Walah, itu termasuk yang paling booming di Panen Raya TV.
di lahan ini juga kan ya Pak Bro ya? Iya ya, di lahan sini. Ya, memang luar biasa memang. Nah terus Pak Bro, nah dalam perjalanan bertani kan pasti ada mengalami hal-hal berat ya Pak Bro. Iya. Nah mungkin apa sih Pak Bro hal yang paling berat yang pernah dialami dalam berbisnis pertanian ini Pak Bro? Oh ya, ini kalau masalah daun bawang itu paling berat itu kalau sudah kena embun bulu. Oh, itu embun bulu itu namanya itu lobok lah kalau ya, di sini. Karat itu ya, karat itu paling susah itu mengatasi, mengobati itu. Kalau dari awal itu enggak ada apa namanya pengobatan terus itu, waduh sudah nggak bisa mengatasi itu kalau namanya itu lobok gitu. Berarti kita perlu untuk mencegah ya Pak Bro. Ya. Kalau mengobati udah susah. Wah susah. Nah, tapi berarti, kalau mencegah itu nah mungkin Pak Bro untuk cara mencegah lobok menurut versi Pak Bro itu apa Pak Bro? Ya kalau versi saya itu kan itu kalau namanya apa pengobatan itu tergantung apa pemantapan. Pemantapan diri sendiri lah. Yeah. Upama kalau saya ini akhir-akhir ini bilangnya ini dari PT Panen Raya itu mengadakan ada namanya mantra. Nah itu saya mencoba gitu kan, wah kok mantap lah. Ini tuh belum pernah pakai obat lain. Wah, selain mantra itu. Konsep pakai mantra. Iya. Biru. Ya betul Pak Bro. Karena memang mungkin kalau mantra ini kan ada kandungan ZN sama mangan MN plus ya Pak Bro. Iya, iya. Jadi bisa membantu untuk menghijaukan tanaman ya Pak Bro. Iya ya, memang benar-benar. Bisa untuk ketahanan tanaman dan mencegah ya. Dari lobok atau embun tepung itu sendiri ya Pak Bro. Itu bagus sekali memang. Nah, bukan selain pengalaman pahit ya Pak Bro. Iya. Pengalaman paling berkesan dalam menanam loncang itu apa Pak Bro? Selama berapa tahun untuk nanam loncang Pak Bro? Lama dari mulai tahun 2015. 2015 berarti sekitar 8 tahun. 8 tahun. Nanam loncang terus ya. Nah itu pengalaman paling berkesan apa Pak Bro? Apa dapat harga paling tinggi atau gimana Pak Bro? Wah kalau saya pendapat saya itu kalau harga itu nggak usah muluk-muluk intinya itu nggak usah muluk-muluk, tapi kalau nanam itu harus yang memuaskan gitu aja. Itu sudah mantap. Berarti pernah panen dengan jumlah yang besar berarti Pak Bro? Pernah. Paling tinggi berapa Pak Bro? Satu roll Pak Bro? Satu roll udah pernah 6 ton. Wah 6 ton itu luar biasa Pak Bro. Padahal rata-rata kan 2-3 ton ya Pak Bro. Oh iya Pak. Iya Pak. Itu tapi saya baru nanam itu baru 1,5 roll buat 3 kali. Wah gitu. Tapi kan sekarang itu kan saya sudah banyak lahan kan, jadinya kan bingung mau sempurna seperti dulu itu sudah nggak mungkin rasanya. Betul karena memang tanahnya juga pasti mengalami penurunan kualitas ya Pak. Selama bertahun-tahun. Nah Pak Bro, apa kita tadi membahas tanah yang sudah kurang kualitasnya sudah berkurang Pak Bro. Nah bagaimana cara Pak Bro itu untuk mengatasi penurunan tingkat kesuburan tanah Pak Bro? Oh itu tergantung tanahnya. Akhirnya itu tanahnya itu ibaratnya ada serangannya enggak, ada hama enggak, itu bisa meningkatkan daya panen intinya kayak gitu. Terus mungkin kalau saya lihat ya Pak Bro, dulu pernah ke gudangnya Pak Bro itu kan ada gudang namanya gudang Lemi ya Pak. Gudang Lemi. Ya, itu menurut Pak Bro itu pengaruhnya tinggi nggak Pak Bro untuk tingkat kesuburan tanaman? Wah itu tergantung ya, karena itu prosesnya itu sangat lama. Intinya itu kan harusnya ya kalau bisa mau nani, kalau mau hasil sempurna itu harusnya kan kayak gitu tuh. Dasar terutama itu dasar. Jadi pupuk dasarannya harus matang ya. Dasarnya matang. Itu kan harusnya kalau
Sekarang kan kalau di sini kan kebanyakan kan pakai kristal lah. Kristal langsung dipasang ya Pak Bro. Kristal langsung dipasang itu enggak jadi. Kurang Harusnya kan maksimal, nah, ya. difermentasi harusnya kan bisa menghilangkan bakteri. Iya Bro. betul Pak Bro. Nah untuk info ke sahabat panen raya Pak Bro, kalau apa untuk fermentasi pupuk kandang itu sebaiknya berapa lama Pak Bro? Oh itu kalau saya itu enggak lama-lama loh. Paling-paling itu 2 bulan aja sudah jadi. Oh 2 bulan berarti sudah matang. Sudah matang. Jadi sudah bisa diaplikasikan. Pak Bro, karena memang kalau dari studi yang saya baca kan apa rabuk atau lemi yang belum matang, pupuk kandang yang belum matang itu kan bisa meningkatkan resiko layu fusarium. Oh iya. Jadi benar kata Pak Bro, kita harus fermentasi dulu. Yang lebih baik itu fermentasi ya Pak. Fermentasi ya. Jadi nanti pertumbuhan akan maksimal. Tanah juga akan lebih baik ya Pak Bro. Iya. Betul. Nah Pak Bro, kita kan sudah lihat berapa kali tanaman Pak Bro itu kan wah istimewa Pak Bro. Kiat-kiat untuk bisa dapat tanaman yang istimewa Pak Bro, gimana Pak Bro? Oh itu bisa kayak gini gitu ya, istimewanya itu. Kita spill ke sahabat panen raya Pak Bro. Iya. Karena semangat bertani Pak. Karena aslinya itu tinggal trik sendiri. Kalau pemikirannya trik sendiri itu ibaratnya itu gini. Mau panen kayak gini kan ibaratnya orang makan aja. Kayak gitu. Jam umpamanya kan jam 9 waktunya makan-makan gitu kan. Ibaratnya intinya seperti daun bawang aja. Kalau waktunya hari ini, ini berarti berapa hari harus minta makanan lagi. Iya betul. Gitu. Ini penyemprotan harusnya berapa hari sekali kan gitu. Nutrisi itu harus ada. Berarti seperti manusia kita harus bisa menentukan jadwal makan tanaman, terus memberikan tanaman makanan yang bergizi, ya. Terus juga untuk pelindungnya ya berarti kasih vitamin yang untuk ketahanan ya Pak. Iya. Betul Pak Bro. Karena memang tanaman seperti manusia lah, makhluk hidup lah. Iya. Ya pokoknya makan yang bagus, perlu minum juga yang tepat guna ya Pak. Kalau kebanyakan air juga kurang bagus. Kesedikitan juga pertumbuhannya nggak maksimal ya Pak Bro. Jadi begitu sahabat panen raya, kita harus memperhitungkanlah kebutuhan tanaman. Jadi jangan asal kasih obat, padahal tanaman belum butuh itu sudah dikasih obat itu. Nah, itu yang kurang bagus. Terus juga akhirnya boros kalau itu Mas Bro. Iya. Betul Mas Bro. Nah ini Pak Mas Bro, dari sahabat panen raya itu di channel Panen Raya TV itu ada yang tanya, bagaimana sih Pak Bro tahapan budidaya dari tanaman loncang ini Pak Bro? Oh budidayanya ya itu kalau saya yang mikirkan itu tergantung kita lah. Tergantung kita ya, tergantung kita perawatan gimana caranya, gimana kan aslinya itu aja. Nah sama satu lagi tinggal kepercayaan sama produk ya Pak Bro. Iya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang awal-awal tanah dulu yang diperbaiki ya Pak Bro. Iya, terutama tanah itu nomor 1 itu harusnya. Kalau kita orang-orang yang nggak tahu tanah itu harusnya punya pH tanah. Betul. pH intinya tanah. Penting itu terutama kali. Kalau sudah punya itu lah, lalu mau ngasih apa, pupuk apa kan kita pasti lebih maksimal. Jangan tahu-tahu lah kok N-nya banyak kok masa dikasih itu cocok kan betul Pak Bro. Cocok. Kita memang perlu yang seperti itu Pak Bro. Oh iya. Nah berarti kalau bisa saya singkat, tanaman yang bagus itu kita harus memperhatikan tanah dulu. Iya. Terus juga bibit yang berkualitas ya Pak Bro. Oh iya. Nah itu sangat penting dalam pemeliharaan. Nah nantinya juga kalau tanah sudah bagus, bibit juga bagus, insya Allah nanti kan pengobatan juga lebih ringan ya Pak Bro ya. Iya ya, ringan. Kalau sudah normal kan dari awal kan mau keserang apakah itu kan masih bisa ditangani. Betul Pak Bro. Mantap. Nah mungkin Pak Bro kan sudah
mengenal beberapa produk panen raya ya Pak Bro, dan sudah menggunakan ya Pak Bro? Udah. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Bro, produk apa saja yang sudah dipakai di lahan ini Pak Bro, ke sahabat panen Oh raya ya, TV. ini sahabat Panen Raya TV ini. Pertama ini kalau saya yang tahu ya, sebelum ada lain-lain itu saya dari pertama udah pakai ini. Pakai Kakute ya? Kakute. Ini aslinya khusus buat telur. Kalau inti saya itu terutama itu. Ini telur ini kalau mau menetas itu enggak jadi menetas. Betul. Intinya. Jadi kalau kita sudah mengatasi telurnya, insya Allah kan lebih ringan dalam mengatasi ulatnya. Ya. Betul. Setuju saya dengan statement Pak Bro. Jadi sebelum ada ulat ya kita selesaikan dulu telurnya. Terutama itu Ya, telur. betul, Pak Bro. Nah, mungkin kalau selain dari Kakute Pak Bro, sudah pakai produk apa lagi? Kakute ini Konate udah pernah. Ini kalau Konate itu kalau pengamatan saya tuh cuman ini aja. Kayak gini tang itu kalau sudah di atas ini bisa pulih. Kemarin itu kayak gini. Semua. Oh, berarti semua udah kena lobo Pak. Jadi sebelum pakai Konate ini udah banyak yang kena lobo. Setelah itu bisa berkurang ya Pak? Bisa berkurang. Mantap Pak. Mantap. Nah, mungkin untuk Sarador pernah pakai Pak Bro? Sarador pernah. Ini kalau saya yang pakai ini aslinya itu ini buat lalat. Oh, buat lalat. Iya. Mencegah lalat untuk lalat. Penggerek batang. Nah, penggerek batang kan ini alhamdulillah ini enggak ada kalau mau dicari, tapi ada kan, ada cuma sedikit ya Pak Bro. Sedikit kayak gini. Ini kan penggerak batangnya, awas ya. Jadi bisa mengurangi penggerek batang. Ya. Jadi tanaman loncangnya tetap mulus dan disukai pembeli ya pembeli. Meningkatkan harga enggak Pak? Kalau bersih mulus Pak? Wah, meningkatkan lah. Itu kalau yang lain-lain itu sekarang kan harga cuma 8.500. Kalau punya Pak Bro orang ini sepil ke ini sepilnya itu ya alhamdulillah 9.000. 500 ini. Jarak 500 per kilo kali 4 ton. Bisa dihitung sendiri sahabat panen raya. Nah, mungkin tadi kan dari awal sudah cerita penggunaan mantra Pak. Kalau mantra ini Pak Bro? Memang mantap. Dulunya saya memang nggak pakai mantra, saya jujur aja nggak pakai mantra. Tapi kemarin waktu mahnya ke sini itu ngasih. Tapi ini sudah berapa lo? 7 hari kayaknya lo. 7 hari masih biru seperti ini Pak. Wah, berarti memang tingkat apa? Udah tingkat tinggi. Ya Pak Bro. Memang luar biasa berarti. Jadi sudah cocok dengan mantra Pak Bro. Memang mantap. Ini kalau memang sudah launching ini jangan nanggung-nanggung. 3 bok. Bok itu siap. Siap, nanti saya yang antar sendiri Pak Bro. Luar biasa memang. Berarti produk panen raya ini termasuk produk yang berkualitas ya Pak? Yang berkualitas ya. Apalagi ini loh. Wah, Kaisar ya. Ini apa Pak Bro? Kita minta dijelasin dong Pak. Ini untuk ulat emang. Walah. Ya, mantap. Jadi kalau untuk Kaisar ini Pak, saya mau tanya Pak, bisa nggak Pak nembus ke dalam daun bawang? Bisa ini. Ini bisa, memang bisa. Berarti sudah terbukti ya Pak? Bukti. Ini kan ada, tapi sini nggak ada lah, sudah habis ini. Sudah habis ulahnya. Kalau mau diceritakan nggak ada. Jadi untuk informasi ke sahabat Panen Raya TV, banyak produk obat ulat itu bukan jelek, tapi beberapa produk atau kebanyakan produk itu dia tidak bisa untuk menembus ke dalam daun bawang, karena memang ada lapisan minyak dan dinding selnya tebal dan sebagainya. Jadi kalau ada ulat yang di dalam daun bawang kayak gini ya, bisa tembus. Kayak gini nih. Jadi ini bisa masuk. Dia nggak bisa, obat biasa itu nggak bisa masuk. Nah, kalau Kaisar ini karena memang dia sistemnya itu sistemik translaminar, jadi dia bisa masuk ke dalam. Yang ulat-ulat yang di dalam itu juga bisa mati. Nah, jadi memang kelebihan utamanya di situ ya Pak Bro. Iya, memang bagus Pak Bro. Nah, mungkin Pak Bro, untuk kan beberapa produk panen raya Pak Bro sudah pakai dan
termasuk suka ya Pak Bro dengan hasilnya. Alhamdulillah suka Nah hasilnya. mungkin untuk bos-bos di atas itu Pak Bro, kasih tahu Pak Bro, kita petani itu butuhnya apa Pak Bro di panen raya nanti Pak Bro? Butuhnya itu kalau ini tuh harga jangan ketinggian nantinya ya. Pokoknya harga-harga ini wong memang ini kalau tempat saya itu sudah mantap. Tapi kalau harga itu, kalau saya bisa mohon itu ya bisa mengimbangin orang tani. Siap Pak Bro. Nah mungkin inovasi produk apa yang panen raya perlu lakukan lagi Pak Bro? Nah kalau saya minta itu dari produk panen raya itu, saya mintanya itu cuman ibaratnya penyubur. Zat pengatur tumbuh, yang tulisannya glowing gitu. Berarti untuk menambah hijau, loncang ketahanan tanaman gitu. Berarti secara umum petani membutuhkan itu ya Pak? Iya, dari panen raya. Jadi direksi monggo dicarikan penyuburnya, karena ini obat semua ada loh. Kita semua ada, tapi saya tinggal penyuburnya aja, penyubur tinggal nutrisi yang bagus, buat glowing. Para perempuan itu wah glowing. Siap Pak Bro, nanti saya sampaikan ke direksi supaya bisa ditindaklanjuti. Siap pokoknya. Nah mungkin Pak Bro, ini kan sudah cukup banyak lah kita mengobrol. Kita Pak Bro minta tolong kasih pesan untuk para petani supaya atau para pemuda, kan sekarang pemuda lebih banyak kerja di kantoran ya Pak Bro. Nah untuk berani bekerja di pertanian Pak Bro, mau silakan Pak Bro. Oh ya, tergantung gini aja ya. Jadi orang itu kan punya prinsip sendiri-sendiri. Iya kan. Kalau mau di apa itu namanya di toko kayak di ibaratnya di mana perusahaan-perusahaan kayak, tapi intinya saya semua pemuda itu ya intinya ya yang punya lahan coba sedikit demi sedikit coba bertani. Itu pertama nggak ada kendala yang berkaitan sama orang lain. Berarti berdiri di kaki sendiri ya. Gitu. Itu sudah mantap pokoknya. Betul Pak Bro. Dan juga memang kalau memang sedang mendapat harga yang bagus, bisa jadi kaya mendadak ya Pak Bro ya. Insya Allah. Kita sepuluh sahabat panen raya, karena memang petani pas dapat harga yang bagus itu bisa beli apa saja, itu bisa. Makanya saya juga ingin sebenarnya. Ya coba. Nanti saya juga akan pelan-pelan merintis jadi petani juga. Sekarang jadi sahabat petani dulu ya. Harus kayak gitu. Pokoknya ya semangat. Intinya itu semangat. Jadi saya juga sedang mencari ilmu ke petani sekelas Pak Bro ini, supaya nanti kalau saya usaha pertanian sendiri juga bisa berhasil ya Pak Bro ya. Amin. Nah, mungkin itu sih Pak Bro kalau dari saya. Mungkin sahabat panen raya juga bakal seneng lah lihat kita bisa podcast ya Pak Bro. Nah untuk acara kali ini Pak Bro itu udah ada namanya sendiri Pak Bro. Kalau biasanya kan nggak ada apa, kalau biasanya kan cuma interview dan sebagainya, tanpa ada acara namanya ya Pak Bro. Kalau ini tuh nama acaranya itu ngobat Pak Bro. Ngobrol. Nah, ngobrol bareng tani. Nah nih, karena kita memang lebih suka ngobrol sama langsung ke pertanian, langsung ke petaninya, biar kita tahu ya Pak Bro. Iya. Di keadaan di pertanian itu seperti apa. Nah mungkin terakhir Pak Bro, harapan untuk pertanian di masa depan Pak Bro. Harapan di masa depan, kalau inti utama saya itu harapan di masa depan itu ya semoga aja orang bertani itu lebih jaya. Nah, lebih jaya, jangan ada hambatan apapun. Betul. Intinya ya kalau harga segini ya jangan, kalau turun ya jangan banyak-banyak, biar petaninya itu ya maju lah. Ya, berarti kestabilan harga. Berarti untuk para orang-orang di atas, Kementerian Pertanian dan Perdagangan, monggo lah, silakan bisa didengarkan keinginan dari petani. Tidak muluk-muluk, untuk harga itu lebih stabil ya Pak. Stabil aja ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi
Mungkin terima kasih sekali Pak Bro sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast bersama Ngobat ya Pak Bro. Ngobat ya. Podcast Ngobat ini terima kasih sekali, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Amin. Semoga para sahabat Panen Raya TV juga bisa menjadi lebih semangat. Amin. Karena pertanian itu sebenarnya masa depan. Masa depan ya. Seperti itu. Jadi terima kasih. Kembali lagi di Panen Raya TV. Sampai jumpa semuanya.